akan menjelaskan 3 teori utama sosiologi. 1. Teori fungsional. Teori ini menekan peran setiap individu atau kelompok dalam masyarakat, menjaga stabilitas, keseimbangan sistem sosial di kehidupan masyarakat. Pendekatan ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai komponen saling bergantung. Setiap komponen memiliki fungsi spesifikasi untuk mendukung kelangsungan sistem. Kemudian ada sistem konflik. Sistem ini menyatakan bahwa ketegangan atau perselisihan antar kelompok dalam masyarakat seringkali menjadi pendorong masyarakat kecil untuk menjadi sebuah sistem konflik. Kemudian ada teori interaksi simbolik. Berfokus pada bagaimana individu berhubungan satu sama lain. Kemudian melalui bahasa, simbol, atau tindakan yang dapat dimengerti satu sama lainnya. Teori ini menekan pentingnya makna di bentuk kehidupan sosial, interaksi sehari-hari yang kemudian membentuk cara sudut pandang seseorang terhadap dirinya sendiri. Teori fungsionalisme hukum adalah teori yang menganalisis dan menjelaskan hukum berdasarkan fungsi yang dilayani hukum dan aturan hukum. Teori ini melihat hukum dalam kaitannya dengan fungsi-fungsi manifestasi yang diharapkan dari tindakan-tindakan sosial. Secara umum, teori fungsionalisme memiliki beberapa karakteristik, yaitu menekankan pada fungsi, bukan hanya fakta-fakta fenomena mental. Yang kedua, melihat masyarakat sebagai sistem yang terdiri dari beberapa bagian yang saling berhubungan. Yang ketiga, mengajarkan bahwa masyarakat dapat dipahami dengan melihat sifatnya. Dan yang keempat, menyatakan bahwa setiap struktur dalam masyarakat memiliki fungsi masing-masing. Teori fungsionalisme pertama kali dikemukakan oleh Émile Durkheim, seorang pemikir sosiologi dari Prancis. Teori fungsionalisme Émile Durkheim. Menurut Émile Durkheim, pencapaian kehidupan sosial manusia dan eksistensi keteraturan sosial dalam masyarakat disebut dengan solidaritas sosial. Solidaritas sosial sangat berkaitan dengan yang namanya fakta sosial, yang menurut Durkheim berada di eksternal dan mengendalikan setiap manusia. Meskipun fakta-fakta sosial yang diungkapkan beliau tidak dapat terlihat dengan jelas, tetapi fakta sosial itu bisa menentukan kehidupan dari manusia itu sendiri. Maka dari itu, Durkheim mengatakan bahwa masyarakat adalah realitas sui generis, yaitu masyarakat yang memiliki eksistensinya sendiri. Teori fungsionalisme yang dicetuskan oleh Émile Durkheim memiliki beberapa kelemahan, yaitu kecenderungan inheran bahwa fungsionalisme melakukan reifikasi atau pembendaan masyarakat. Yang kedua, penjelasan tentang adanya perubahan sosial secara cepat kurang begitu jelas. Yang ketiga, terlalu melebih-lebihkan aspek sosial dari manusia. Lalu yang terakhir, kurangnya perhatian dalam persoalan atau pembahasan tentang kekuasaan dan konflik yang ada pada masyarakat. Kalian tahu nggak sih siapa teoretikus terpenting sekaligus paling kontroversial di abad ke-20? Ya, Talcott Persson. Berawal ditemukannya kelemahan pada teori struktur fungsional milik Émile Durkheim, Talcott Persson, seorang antropologi, mencetuskan teori fungsional berdasarkan tindakan sosial yang selalu dilakukan oleh setiap manusia dalam bermasyarakat. Persson meyakini bahwa perkembangan masyarakat itu sangat berhubungan erat dengan keempat unsur utama subsistem, yaitu ada kultural, kehakiman, pemerintahan, dan ekonomi. Akhirnya, Persson merumuskan bahwa ada 4 imperatif fungsional yang diperlukan, yaitu ada adaptation, goal attainment, integration, dan latency, atau biasanya disebut sebagai teori agil. Teori ini punya kelemahan loh. Yang pertama, Persson selalu memfokuskan teori ini pada suatu mekanisme yang dapat meningkatkan stabilitas dan keteraturan dalam sistem sosial. Yang kedua, Persson terlalu kaku terutama ketika melihat suatu perubahan yang terjadi di luar sistem sosial. Yang ketiga, teori ini terlalu memandang segala hal dari sudut pandang yang baik sehingga konflik sosial dianggap sebagai hal yang remeh.
Perkenalkan, nama saya Betriani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana hukum bekerja secara fungsional menurut Roscoe Pound. Jadi Roscoe Pound menyatakan bahwa hukum itu tidak hanya dipandang sebagai norma-norma abstrak atau aturan, tetapi hukum itu juga mengupayakan keseimbangan, stabilitas dalam kepentingan-kepentingan yang berbeda atau kepentingan yang bertentangan. Dalam hal ini juga kepentingan meliputi kehendak orang, permintaan, atau tuntutan yang mereka ingin wujudkan di kehidupan sosial. Bahwa hukum sebagai alat pembaruan masyarakat, yang dimana hukum diharapkan berperan mengubah perilaku masyarakat yang diinginkan, yang ingin diwujudkan, atau bisa dimaknai sebagai social control. Hukum tidak hanya dipandang sebagai keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam mazhab fungsional jurisprudence, hukum dapat dipahami apabila mengetahui bagaimana hukum itu bekerja di dalam masyarakat, atau disebut dengan living law, bagaimana hukum bekerja dalam masyarakat. Hal ini juga bisa dilihat dalam aliran positivisme, bahwa pengalaman diuji oleh akal dan pengalaman dikembangkan melalui akal. Hukum diatur dan dikembangkan oleh akal yang dibuat oleh lembaga-lembaga atau badan tertentu yang tertuang di dalam undang-undang, dan masyarakat inilah yang mempunyai kekuasaan.